Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Waktu adalah aset paling berharga yang kita miliki, namun seringkali kita menyia-nyiakannya tanpa sadar. Coba hitung berapa jam yang kamu habiskan setiap harinya untuk scrolling media sosial seperti TikTok atau Instagram. Tanpa terasa berjam-jam berlalu begitu saja hanya untuk menonton video lucu, melihat foto-foto indah atau membaca berita gosip. Padahal setiap manusia hanya memiliki 24 jam dalam sehari, dan waktu yang terbuang itu tidak akan pernah kembali. Yang membedakan orang sukses dan tidak adalah bagaimana mereka memanfaatkan waktu yang dimilikinya. Orang sukses mampu mendisiplinkan diri dan mengelola waktu dengan efektif, baik untuk bekerja, belajar, beribadah, berekreasi, dan beristirahat. Mereka memiliki tujuan hidup yang jelas dan fokus untuk mencapainya, sehingga setiap menit yang mereka lalui berarti dan produktif. Sebaliknya, orang yang tidak sukses cenderung membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Jika kita merasa sulit untuk memanfaatkan waktu dengan baik, mungkin yang kamu butuhkan adalah peningkatan motivasi dan disiplin diri. Tetapkan tujuan hidup yang ingin kamu capai, buat rencana yang terstruktur, dan disiplinlah dalam menjalankannya. Maka dari itu, hindari segala distraksi yang dapat membuang-buang waktu kita, seperti media sosial atau kebiasaan menunda-menunda pekerjaan. Ingatlah selalu bahwa waktu adalah aset yang sangat berharga. Manfaatkanlah sebaik mungkin untuk bisa mencapai impian dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Nah, di video kali ini aku mau ajak kalian untuk stop wasting time. Yuk, simak video ini sampai habis. Apa yang perlu kita siapkan? Pertama, kita perlu pengkondisian. Manajemen waktu adalah kunci sukses dalam segala hal, baik dalam pekerjaan, studi, maupun kehidupan pribadi. Salah satu cara ampuh untuk mengelola waktu dengan efektif adalah dengan meminimalisir distraksi, dan salah satu distraksi terbesar di era digital ini adalah smartphone kita. Cobalah untuk mengaktifkan mode pesawat atau menonaktifkan notifikasi saat kamu akan mulai belajar atau fokus mengerjakan sebuah pekerjaan. Mengapa hal ini penting? Karena kebiasaan kita saat ini adalah segera mencari pelarian ke media sosial ketika merasa bosan atau jenuh. Hanya dalam hitungan detik, kita sudah asyik scroll sosial media, Instagram Reels, atau TikTok, dan tanpa sadar berjam-jam pun berlalu begitu saja. Dengan mengaktifkan mode pesawat, kamu bisa secara otomatis memutus akses ke internet dan notifikasi yang mengganggu, sehingga kita bisa lebih fokus dan produktif. Dengan menciptakan lingkungan yang bebas dari gangguan, kamu akan lebih mudah untuk memasuki flow state, yaitu keadaan di mana kamu begitu terserap dalam aktivitas yang sedang dilakukan, sehingga lupa waktu dan merasakan kepuasan yang mendalam. Kamu akan bisa lebih produktif, lebih efisien, dan lebih cepat dalam menyelesaikan pekerjaan atau pelajaran-pelajaran tertentu. Jadi, mulailah biasakan diri untuk mengaktifkan mode pesawat saat kita mulai fokus penuh dan merasakan manfaatnya kemudian. Langkah selanjutnya adalah pengkondisian tempat bekerja. Mengelola waktu dengan optimal merupakan kunci utama kita untuk meraih produktivitas yang tinggi dan mencapai tujuan-tujuan kita, baik pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Salah satu faktor yang penting yang sering kita lupakan adalah menciptakan lingkungan yang kondusif. Sediakan tempat kerja yang nyaman, rapi, dan bebas gangguan. Sehingga ketika kita mulai fokus bekerja atau belajar, kita bisa benar-benar terkonsentrasi dan memaksimalkan waktu yang kita miliki. Singkirkan distraksi seperti smartphone, televisi, atau notifikasi yang tidak penting agar kita bisa lebih efisien dan produktif. Merujuk pada buku Atomic Habits karya James Clear, disiplin dan peningkatan diri secara bertahap adalah kunci untuk membangun kebiasaan baik. Mulailah dengan peningkatan kecil 1% demi 1% setiap harinya. Misalnya, jika kamu ingin lebih fokus dalam bekerja, cobalah untuk mengurangi waktu scrolling media sosial selama 15 menit dan gunakan waktu tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan. Atau jika kamu ingin lebih produktif di pagi hari, cobalah untuk bangun 15 menit lebih awal dan gunakan waktu tersebut untuk merencanakan hari atau melakukan aktivitas yang positif. Dengan konsisten melakukan peningkatan kecil tersebut, lama-kelamaan kamu akan terbiasa dan lebih mudah dalam mendisiplinkan diri. Kebiasaan-kebiasaan baik yang kamu bangun akan membantu kamu untuk memanfaatkan waktu dengan lebih optimal dan mencapai tujuan-tujuanmu dengan lebih mudah. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Selanjutnya, menjadi fleksibel. Manajemen waktu yang efektif adalah kunci untuk mencapai produktivitas dan keseimbangan dalam hidup.
Mulailah dengan menjadwalkan hal-hal penting yang harus dilakukan setiap hari, baik itu tugas pekerjaan, target belajar, aktivitas fisik seperti olahraga, atau bahkan waktu untuk diri sendiri. Susun jadwal terlebih dahulu dalam setiap harinya dengan detail. Alokasikan waktu untuk setiap kegiatan dan usahakan untuk disiplin dalam menjalankannya. Dengan memiliki jadwal yang terstruktur, kita akan lebih mudah untuk fokus dan mencapai target harian. Namun, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Seringkali ada hal-hal yang tak terduga yang muncul. Misalnya, ajakan jalan-jalan dadakan dari istri tercinta, kewajiban mendadak dari keluarga, atau bahkan kendala yang membuatmu harus mengubah jadwal. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Jangan terpaku pada jadwal yang sudah kita buat terlebih dahulu, tetapi bersikaplah terbuka untuk mengubah rencana dan menyesuaikan jadwal dengan kondisi yang ada. Luangkanlah waktu sejenak untuk menikmati hal-hal tak terduga tersebut, karena momen-momen spontan juga penting untuk menjaga keseimbangan hidup dan menghilangkan kejenuhan. Setelah itu, kembalilah untuk bisa fokus pada jadwal dan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Ingatlah bahwa fleksibilitas adalah kunci dalam manajemen waktu yang efektif. Dengan mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah, kamu bisa menjalani hari-hari dengan lebih produktif, seimbang, dan bahagia. Kemudian fokuslah pada pengembangan diri. Manfaatkanlah waktu seoptimal mungkin untuk hal-hal yang bisa meraih produktivitas dan mencapai tujuan hidup. Mulailah dengan menyusun prioritas, tentukan target yang ingin dicapai, baik dalam pekerjaan, studi, maupun kehidupan pribadi. Buatlah jadwal kegiatan harian atau mingguan yang bisa diukur dan prioritaskan tugas-tugas yang paling penting dan mendesak terlebih dahulu. Dengan demikian, kamu akan lebih fokus dan terarah dalam menggunakan waktu. Selain itu, disiplin dan konsisten juga merupakan faktor penting yang utama dalam memanfaatkan waktu seoptimal mungkin. Patuhi jadwal yang telah kita buat, hindari menunda-nunda pekerjaan, dan fokuslah pada tugas yang sedang dikerjakan. Manfaatkanlah waktu luang dengan bijak, misalnya dengan membaca, belajar hal baru, atau mengembangkan hobi. Ingat, waktu adalah aset berharga yang tidak dapat diputar kembali. Jadi, gunakanlah setiap menit, setiap detiknya dengan sebaik-baiknya untuk mencapai impian dan kebebasan keuangan yang lebih bermakna. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk berdiskusi di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Anies Dewan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.